Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Ditama. Di sini saya akan menjelaskan tentang weight product, salah satu bab dari sistem penunjang keputusan. Oke, lanjut tentang weight product atau WP. Weight product merupakan salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making, ya, atau sering disingkat MADM. Mirip dengan metode weight sum WS, hanya saja metode WP terdapat perkalian dalam perhitungan matematikanya. Metode WP juga sering disebut sebagai analisis berdimensi karena struktur matematikanya menghilangkan satuan ukuran satu objek data, suatu objek, ya. Nah, pada WP ini tidak melakukan proses normalisasi data. Lanjut, definisinya, WP atau weight product adalah keputusan analisis multi kriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria. WP adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria keputusan. Nah, metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan ranting atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Oke. Langkah-langkah menggunakan metode WP, yang pertama itu menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria. Ya, kemudian dilakukan perbaikan bobot dengan menggunakan rumus WC sama dengan W ini C dibagi sigma W, ya. Lanjut membuat tabel bobot kriteria yang akan dipilih, ya. Nah, seterusnya langkah ketiga itu menghitung faktor SI di mana setiap data akan dikalikan, tetapi sebelumnya dilakukan pemangkatan dengan bobot dan kriterianya, ya. Nah, hitung faktor FI, ya. Kemudian memilih nilai tertinggi sebagai alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. Oke, di sini saya ada studi kasus, ya. Mohon maaf saya tidak menuliskan lengkapnya, ya. Saya sampaikan saja. Ada seseorang yang ingin membeli HP di counter HP terdekat. Terdapat 5 alternatif yang disediakan. Nah, yang diperintah adalah menentukan alternatif terbaik dengan menggunakan metode WP. Nah, di sini terdapat 5 alternatif dengan 8 kriteria, ya. Yang pertama, yang pasti langkahnya menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria dan diasumsikan user akan membeli smartphone dengan operating system Android dari Samsung atau Windows Phone dari Nokia yang mempunyai tingkat prioritas bobot yaitu harga dengan bobot 25, web access dengan bobot 20, prosesor dengan bobot 15, ya, bobot smartphone sendiri 10, ukuran layar dengan bobot 5, RAM dengan bobot 10, dan resolusi kamera dengan bobot 15, memori dengan bobot 25, sehingga didapatkan WC sebagai berikut. Nah, ini perbaikan bobotnya. Nah, seperti tadi rumus yang saya sampaikan, ya. Di sini kita ambil satu persatu dari bobotnya. Jadi W sama dengan W dibagi sigma W. Jadi bobot dibagi jumlah keseluruhan bobot, ya. Di sini misal yang pertama, ya, 25, bobot 25 yaitu pada kriteria harga, ya. 25 dibagi dari seluruh bobot yang ada. 25 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 15 tambah 25, dan akan menghasilkan perbaikan bobot dengan nilai 0,2. Langkahnya sama seterusnya, ya.
Yang pertama 25, 20, 15, 10, 5, 10, dan sekian. Lanjut. Nah, setelah itu kita buat tabelnya ya. Alternatif HP ada 5 ya. Nokia 1, Nokia 2, Samsung 1, Samsung 2, Samsung 3 dengan kriteria 8 kriteria. Kriteria pertama itu tadi harga ya, yang kedua web akses, yang ketiga kecepatan prosesor, keempat bobot dari smartphone tersendiri, kelima ukuran layarnya, keenam RAM smartphone ya, RAM-nya, ketujuh resolusi kamera, kedelapan memori. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke langkah ketiga, menghitung vektor S1 ya, di mana data yang akan dikalikan tetapi sebelumnya dilakukan pemangkatan dengan bobot dari masing-masing kriteria ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama S1 ya. S1 sama dengan kriteria harga ya tadi. Mohon maaf sebelumnya saya jelaskan, di sini ada pangkat bernilai. Pangkat berbentuk positif dan negatif. Nah, sebenarnya kalau berbentuk negatif itu tandanya keuntungan. Kebalik. Kalau berbentuk positif itu tandanya keuntungan. Dan sebaliknya, jika negatif itu tandanya biaya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi S1 sama dengan ya kriteria pertama yaitu harga ya 2.100.000 dipangkatkan min 0,2 dikali 7.200 ya, berpangkatkan 0,16 dikali 800 berpangkat 0,12 dikali 150 berpangkat 0,08 dikalikan 3,5 berpangkat 0,14 dikali 256 berpangkat 0,08 dikali 3 berpangkat 0,12 dikali 6 berpangkat 0,2 ya. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat caranya sama ya. Ini setiap alternatif nilainya sekian ya. Setelah itu langkah keempat, menghitung vektor I dengan cara membagi hasil masing-masing vektor SI dengan jumlah seluruh SI ya. Seperti tadi yang rumus yang saya jelaskan ya. F1 sama dengan 1,33576. Nah, ini adalah hasil dari SI ya, dibagikan jumlah dari seluruhan SI ya. Jumlahnya yaitu 22,28134 ya. Jadi 1,33576 dibagi 22,28134 dan hasilnya 0,059949. Dan angka selanjutnya juga sama, 4,91306 dibagi 22,28134, hasilnya 0,220501 dan seterusnya sama. Nah, langkah yang terakhir ya, langkah kelima, setelah menghitung nilai F1 untuk tiap smartphone, maka sistem akan memilih nilai tertinggi sebagai alternatif terbaik dalam mengambil keputusan, sehingga direkomendasikan smartphone yang didapat adalah Samsung 1 ya, Nokia 2, Samsung 3, Samsung 2, dan Nokia 1 sesuai dengan urutan tertinggi nilai FI ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bila mana ada kesalahan ya, saya hanya manusia biasa.
tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.